semua ribut, pengen kawin, pengen nikah, nggak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Yang udah nikah pengen pisah. Semua orang yang masih single, masih jomblo berpikir tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Tapi saya mau kasih tahu sebagai orang yang sudah menikah, bahwa kalau orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa orang kawin cerai juga? Saya percaya bahwa eksistensi kita di dunia ini ada purpose Tuhan di balik semuanya. Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar, pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita. Jangan doa pagi siang malam tanya, Tuhan siapa pasangan hidup saya. Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan itu selalu disertai, dan apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Kejar perkenanan Tuhan, karena kalau kamu tuh nyenengin hati Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih? Hidup jomblo. Katanya jomblo itu nasib, single itu pilihan. Upgrade value seorang kamu. Pastikan hidup kamu tuh berkualitas gitu loh. Saya mau tanya, hari ini hidupmu di level apa? Saya nggak tahu handphone apa yang paling murah. Katakanlah maaf kalau menyinggung brand yang kalian pakai. Hari ini kalian di level Oppo atau iPhone gitu. Kalau hari ini kalian di level Oppo, bukan berarti Oppo jelek. Bisa ngerti maksud saya kan? Tapi kita ngerti ada jenjang, beda value di situ, beda kelas. Bangun hidupmu dari Oppo jadi iPhone gitu loh. Kalau kamu mau hidupmu berkualitas, pastikan kamu pakai waktu-waktumu di masa-masa single ini untuk bekerja sungguh-sungguh. Bangun karirmu, pertajam potensimu. Seriuslah kerja mumpung gak ada yang ngangenin di rumah. Bangun usaha rintis dari nol. Dengar, bisnis itu resiko tinggi, high risk, high return. Tapi kalau kamu masih jomblo, apa yang kamu takutin? Take the risk, ambil resiko, bangun usaha. Kalaupun harus habis, kamu gak ada tanggungan. Kamu tanggung jawab sendiri. Beda dengan orang yang sudah menikah, bangun usaha mikir 2 kali. Kalau sampai ngabisin duit yang ada keluarga yang harus dikasih makan. Bisa ngerti maksud saya? Justru mumpung kamu masih single, kamu bisa habis-habisan. Bangun bisnis, seriuslah, habis-habisan investasi waktu, pemikiran, tenagamu untuk bangun semua potensi yang ada di hidupmu. Kamu gak perlu takut resiko apapun, karena usahamu, kamu tanggung jawab sendiri. Kamu gak membebani siapapun. Come on, take risk anak muda. Poin lain yang saya mau tekankan tentang menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, saya mau kasih tahu gini. Ketika kamu cari kehendak Tuhan dalam hidupmu, dan kamu menghidupi kehendak Tuhan, tanda orang yang menghidupi kehendak Tuhan, itu apa saja yang dia sentuh, itu berkembang. Karena prinsip kerajaan sorga itu seperti biji sesawi, jadi besar, seperti ragi. Apapun yang dimulai dari kecil pasti mengembang. Itu prinsip kerajaan Tuhan. Kalau kamu menghidupi rencana Tuhan dalam hidupmu, hidupmu akan terus naik, katakan amin. Dan ketika kamu meningkatkan kualitas hidupmu, otomatis ada yang ikut naik. Apa itu? Lingkaran di sekitarmu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Lingkaran di sekitar kita, pertemanan kita, koneksi kita, itu tergantung dari posisi di mana kita hari ini. Ketika saya belum bangun tangan pengharapan, nggak ada yang kenal saya. Lingkaran saya cuma teman-teman SMA, teman-teman kuliah, keluarga. Tapi ketika saya bangun hidup saya dalam kehendak Tuhan, Tuhan mulai promosi, tangan pengharapan makin lama makin besar. Saya duduk tuh sama konglomerat-konglomerat di Jakarta yang ngajak saya untuk bantu mereka. Bantu mereka pikirin bagaimana supaya yayasan mereka lebih berdampak ke depan, bayangin.
Saya sampai pernah mau di hijack sama salah satu konglomerat di Jakarta dengan satu catatan, saya harus meninggalkan Tangan Pengharapan dan kerja ikut dia. Sebagai GM-nya menangani 38 yayasan di bawah dia. Dia minta saya untuk bantu dia kelola dananya, miliatan. Saya dipercayakan bangun proyek rumah sakit waktu itu di Jakarta. Tapi saya tidak ambil gaji sepeser pun dari beliau. Tapi yang saya sadari, ketika Tuhan mulai pakai hidup saya, menggenapi kehendaknya dalam hidup saya duduk di lingkaran yang berbeda. Saya ketemu dengan petinggi-petinggi, bahkan saya dikenalkan sama almarhum Taufik Kemas. Karena saya jarang nonton TV, saya nggak tahu beliau siapa. Sampai dikasih tahu sama konglomerat itu, ini ketua MPR. Saya nggak nyangka Tuhan bisa bawa saya ke level itu. Saya mulai duduk bersama menteri. Saya mau kasih tahu, ketika kita menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mulai promosi hidup kita dan kita dibawa ke lingkaran hubungan yang lebih tinggi. Kita duduk bersama raja-raja, ini masuk firman Tuhan, bisa ngerti ya? Tapi kuncinya, pertajam potensimu, kembangkan hidupmu menjadi lebih berkualitas. Kamu harus jadi orang yang excellent dalam pekerjaanmu. Kamu harus bisa menginspirasi generasimu. Orang-orang yang hari ini dipanggil untuk menginspirasi generasi muda adalah orang-orang yang masih muda, below 40 dan dinilai sukses. Mereka semua mulai dari nol. Saya mau bilang gini sama Anda. Kenapa ini ada hubungannya dengan pilihan jodohmu? Anda tidak akan menikah sama orang asing. Salah satu dari teman-temanmu dan kenalan-kenalan yang akan mereka kenalkan sama kamu, mereka akan menjadi pasangan hidupmu. Kamu gak mungkin karena demi menikah sama bule, kamu ke Bali. Dan kamu kenalan sama cewek seksi dan kamu bilang gini, Miss, you're so beautiful. Would you marry me? Bisa digetok saudara. Saudara gak bisa pergi ke Australia. Anda pergi ke Hillsong karena Anda pikir gue mau dapat pasangan hidup bule, takut Tuhan, ganteng. Anda ke Hillsong. Anda pikir gini, ikut Hillsong Conference yang ratusan ribu orang datang di situ, semakin banyak kemungkinannya lebih besar. Anda ikut ngantri dan satu-satu Anda tanyain, "Hi mister, are you single? Will you marry me please?" Nggak bisa guys, nggak segampang itu. Kita nggak akan nikah sama orang asing. Kita akan nikah dengan teman-teman dan orang-orang yang ada di lingkaran kita. Ketika kamu menempatkan dirimu di lingkaran yang lebih berkualitas, standar orang-orang yang ada di sekelilingmu lebih naik. Saya kasih tahu, calon pasangan hidupmu akan berasal dari kelompok itu. Saya nyadarin ini adalah ketika satu hari waktu saya mulai dikenal, saya duduk sama artis-artis, saya duduk sama kelompok-kelompok orang penting lah di Indonesia. Salah satu dari mereka menaruh hati kepada saya. Saya tersipu-sipu. Saya mikir gini, wah kalau gue masih jomblo boleh juga ya. Tapi saya mau bilangin gini, enggak saya enggak. Terus saya kasih tahu, ini direkam ya, tahu diri. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Yang mau katakan amin. Yang keempat, fokus para jomblo. Fix your standard. Maaf, saya ketemu dengan banyak jomblo-jomblo yang hampir karatan. Saya terus berpikir, kenapa ya mereka sampai umur segini nggak kawin-kawin gitu. Udah 40-an. Saya mau bilang gini sama yang cewek-cewek, dengerin saya. Kamu kalau naksir cowok tuh lebih baik cari yang udah ada umur. Kenapa? Kalau baru start belum ketahuan. Mau lihat jadi enggak tuh kira-kira umur 40 lah. Serius, mendekati lah. Kalau kawin sama anak ingusan, dia anak orang kaya, lu lihatnya dia naik mobil mewah. Tunggu 10 tahun lagi dia jadi apa? Itu bargain loh. Itu gambling banget saudara. Kalau saya jadi saudara, saya milih bukan anak ingusan, saya milih yang udah jadi aja. Masalahnya satu lagi, kalau udah jadi udah ada yang punya biasanya. Haleluya. Nah, kita ngobrol aja ya kan.
By the way, dengar baik.